Halo Trust People, bertemu lagi dengan saya Satrio. Di video minggu ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ilmu perubahan dalam 4 langkah. Tonton terus ya videonya. Untuk sejumlah alasan yang mudah ditebak, tindakan adalah bagian paling logis dari proses perubahan. Tetapi, ini juga seringkali yang paling sulit. Melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang biasa kita lakukan membutuhkan upaya mental dan praktis awal, bersama dengan kemampuan untuk mempertahankan komitmen dari waktu ke waktu. Orang seringkali harus berurusan dengan kesalahan dan kemunduran. Dalam hal ini, sangat penting untuk memahami bahwa kemunduran adalah bagian dari proses perubahan yang normal. Misalnya, statistik menunjukkan bahwa rata-rata orang yang berhasil berhenti merokok melakukan hingga 6 kali percobaan sebelum mereka benar-benar berhasil. Mini breakdown adalah bagian dari proses normal untuk memperoleh keterampilan baru atau menghilangkan kebiasaan buruk. Melalui peristiwa-peristiwa ini, orang menyadari bahwa adalah mungkin untuk segera kembali ke perilaku baru dan pulih dari kemunduran atau kegagalan. Jelas, prasyarat untuk benar-benar berhasil dalam membawa perubahan adalah dengan mengadopsi strategi yang berhasil. Bahkan, terlepas dari tahap yang sedang dijalani seseorang, akan sangat penting untuk menerapkan perilaku yang sejalan dengan kemungkinan seseorang. Dengan bereksperimen, akan memungkinkan untuk menemukan pendekatan terbaik. Dan di sini juga penelitian ilmiah membantu kita. Dalam sebuah studi yang menarik tentang diskontinuitas kebiasaan, peneliti Bas Verplenaken dan Deborah Roy menemukan bahwa intervensi modifikasi perilaku paling efektif ketika mereka memperhatikan fase-fase sibuk dalam kehidupan seseorang. Hipotesisnya adalah bahwa ketika perubahan signifikan sudah berlangsung, akan lebih mudah untuk mempromosikan perubahan dalam kebiasaan seseorang, membiasakan diri dengan perubahan, kemudian meningkatkan keputusan perubahan seseorang dalam lingkaran yang baik. Dengan demikian, orang bisa mengembangkan dan secara signifikan meningkatkan kapasitas mereka untuk berubah. Para psikolog kemudian mempelajari 800 peserta, separuh dari mereka telah pindah pada semester sebelumnya. Sementara separuh lainnya tetap tinggal di rumah yang sama seperti sebelumnya. Para peneliti bertanya kepada separuh dari orang-orang yang telah pindah dan separuh dari mereka yang tetap tinggal tentang perilaku berkelanjutan. Setelah mempertimbangkan beberapa faktor lingkungan, mereka mencatat bahwa perubahan itu lebih kuat dan lebih tahan lama bagi mereka yang telah berpindah tempat tinggal. Faktanya, langkah itu telah membuka apa yang disebut jendela peluang. Hal yang menarik adalah bahwa prinsip ilmiah ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu kita memahami kapan waktu terbaik untuk memulai perilaku baru. Misalnya, jika Anda berganti pekerjaan, mungkin lebih mudah memanfaatkan situasi diskontinuitas untuk bergabung dengan gym di malam hari. Jika Anda ingin berhenti merokok, mungkin berguna untuk mulai melakukannya saat Anda pergi berlibur. Eksperimen ini juga mengingatkan kita bahwa perubahan adalah proses holistik yang terdiri atas beberapa tahap. Oleh karena itu, ini bukan peristiwa tunggal atau unik. Menyadari fakta ini bisa membantu memfasilitasi prosesnya. Selain itu, studi ini membantu memahami mengapa strategi terbaik untuk mencapai perubahan besar atau mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging adalah dengan memecah tujuan yang lebih besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Keberhasilan dalam menghasilkan perubahan dalam kehidupan seseorang adalah hasil dari berbagai elemen yang dimainkan secara harmonis oleh individu. Jelas, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah yang Anda baca dalam panduan ini dapat membantu Anda meningkatkan peluang yang menguntungkan Anda untuk menghasilkan perubahan yang stabil. Dalam penelitian mereka sendiri tentang subjek ini, para psikolog telah menemukan bagaimana perubahan bekerja. Ilmu perubahan menunjukkan bahwa pada awalnya mengubah perilaku seseorang membutuhkan usaha yang cukup besar. Tetapi, begitu tindakan itu dilakukan secara konsisten, kebiasaan baru pun terbentuk. Pada titik ini, pengambilan keputusan jadi relatif otomatis dan dapat dilakukan tanpa pengeluaran sumber daya kognitif. Ya, sampai di sini dulu video pembelajaran minggu ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.